Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 776. Hari masih gelap. Sesosok menyelinap ke kamar Kai Xiaoqi dan membawa Lin Yuhao yang pingsan di tempat tidur. Pada saat yang sama, orang ini membersihkan semua jelaga di atas meja. Hanya Kai Xiaoqi dan Li Xiaoru yang tersisa di kamar. Kedua wanita itu sedang berbaring di tempat tidur. Mereka tidak tahu apakah itu karena pertempuran sengit kemarin atau apa. Mereka sudah kehilangan kesadaran. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Kai Xiaoqi membuka matanya, menyentuh kepalanya yang bingung dan duduk dari tempat tidur. Mengapa kamu begitu pusing? Kai Xiaoqi mengerutkan kening dan menggosok pelipisnya. Pada saat ini, dia merasakan perasaan mabuk, tetapi menurutnya, jumlah anggur yang diminumnya tadi malam tidak cukup untuk membuatnya mabuk. Kai Xiaoqi melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada orang lain di tempat tidur kecuali Li Xiaoru. Di mana Stephen Lin? Kai Xiaoqi terkejut, lalu segera bangkit dan pergi ke kamar sebelah untuk mencari lagi, tetapi masih tidak melihat Stephen Lin. Kai Xiaoqi berjalan kembali ke tempat tidur dan memanggil Li Xiaoru. Orang itu sudah pergi. Kai Xiaoqi berkata dengan bersemangat. Orang itu menghilang. Li Xiaoru masih agak bingung pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar kalimat ini, dia segera mendapatkan kembali semangatnya. Mengapa orang itu hilang? Li Xiaoru bertanya dengan penuh semangat. Mungkin dia bangun di pagi hari dan pergi. Orang ini benar-benar bajingan. Kita akan lari saat kita tertidur, kata Kai Xiaoqi dengan marah. Tadi malam, aku merasa sangat mabuk. Li Xiaoru menggosok pelipisnya dan berkata, aku juga sangat mabuk, secara logis, seharusnya tidak. Kai Xiaoqi berkata dengan curiga. Tidak penting, apa yang harus kita lakukan dengannya tadi malam? Li Xiaoru bertanya. Ya, aku ingat dengan sangat jelas, seharusnya ada, kita mulai dari sofa. Kai Xiaoqi menunjuk ke sofa. Aku juga ingat, sepertinya kita bangun pagi ini, dan tertidur karena suatu alasan. Sekarang orang lain sudah pergi, apa yang harus kita lakukan? Li Xiaoru bertanya dengan gugup. Mari kita lihat apakah ada jejak di tempat tidur, kata Kai Xiaoqi, menarik selimut di tempat tidur. Di bawah selimut ada selembar kain kusut, yang menjadi saksi kegilaan mereka bertiga tadi malam. Ini celana dalamku, kata Li Xiaoru, mengambil sepasang celana dalam merah. Kai Xiaoqi mengambilnya ke tangannya dan melihatnya, lalu berkata dengan mencibir, ada bintik-bintik sperma yang ditinggalkannya, dia tidak bisa melarikan diri. Li Xiaoru melihat lebih dekat dan menemukan ada sesuatu di sana. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Li Xiaoru bertanya. Hubungi polisi, katakan saja kamu diperkosa, dan aku akan mencarinya lagi untuk melihat apakah aku dapat menemukan beberapa jejak, kata Kai Xiaoqi. Baik, beberapa menit kemudian, kantor polisi di dekat hotel menerima laporan, dan kedua wanita tersebut melaporkan bahwa mereka diperkosa setelah mabuk. Ini adalah kasus kriminal serius yang melibatkan dua wanita. Oleh karena itu, polisi langsung turun ke TKP untuk melakukan penyelidikan, sekaligus membawa kedua informan tersebut ke kantor polisi. Baru pada saat itulah polisi menemukan bahwa salah satu yang diperkosa sebenarnya adalah bintang lapis kedua Li Xiaoru. Masalah ini tiba-tiba menjadi lebih besar, selebritas diperkosa oleh orang lain, dan kemungkinan dampak sosial dari hal ini akan sangat menakutkan. Meski pimpinan kantor polisi langsung mengeluarkan perintah pembungkaman, kabar tersebut menyebar dengan cepat. Jadi, tidak lama setelah Li Xiaoru dan Kai Xiaoqi tiba di kantor polisi, wartawan mendengar berita itu, dan sekelompok besar wartawan berkumpul di gerbang kantor polisi. Bersamaan dengan itu, berita tentang Li Xiaoru diperkosa oleh seseorang dengan cepat menjadi pencarian trending. Pukul 9:30 pagi itu, saat Stephen Lin menangani masalah di kantor,
beberapa polisi datang ke kantor Stephen Lin yang dipimpin oleh Min Ninger. Direktur Lin, kami dari kantor polisi distrik Haiding. Seseorang melaporkan bahwa Anda melakukan pelecehan seksual terhadap saya setelah mabuk tadi malam. Sekarang kami akan memanggil Anda sesuai dengan hukum. Polisi pertama menunjukkan dokumen yang relevan dan berkata kepada Stephen Lin. Bagaimana ini mungkin? Min Ninger, yang membawa mereka ke sini, berteriak dengan penuh semangat. Dalam perjalanan dia membawa mereka ke sini, dia berpikir bahwa orang-orang ini datang untuk berbicara dengan Stephen Lin, tetapi dia tidak menyangka mereka menginginkannya. Panggil Stephen Lin. Itu sebabnya dia sangat bersemangat. Saya. Stephen Lin menunjuk dirinya sendiri dengan heran dan bertanya, apakah Anda yakin? Ya, Tuan Lin, ayo pergi, kata polisi itu. Aneh, saya tidak melakukan apa-apa kemarin. Bagaimana mungkin seseorang melaporkan saya karena melakukan pelecehan seksual terhadapnya? Stephen Lin berkata dengan curiga. Apa yang sebenarnya, kamu akan tahu ketika kamu ikut dengan kami, kata polisi itu. Tidak apa-apa. Stephen Lin mengangguk, dan berkata kepada Min Ninger, Ninger, aku akan pergi ke kantor polisi, memberitahu Lao Wang, dan menyerahkan urusan itu padanya. Aku menunggumu di sini. Jika kamu butuh bantuan dari kami, beritahu kami. Min Ninger berkata dengan penuh semangat. Ya, Stephen Lin berkata, dan meninggalkan kantor bersama polisi. Dengan kepergian Stephen Lin, berita bahwa Stephen Lin dibawa pergi oleh polisi karena dugaan pelecehan seksual menyebar dengan cepat. Orang-orang terkejut dengan berita ini, karena tidak butuh waktu lama bagi Stephen Lin untuk menjadi Raja Naga Kehormatan. Jika masalah sebesar itu benar, seluruh klan naga akan malu karena Stephen Lin. Pejabat senior klan naga segera meminta konfirmasi dari kantor polisi. Kantor polisi juga segera menanggapi, mengatakan bahwa memang ada kasus terkait yang mengharuskan Stephen Lin untuk bekerja sama dalam penyelidikan, tetapi mereka masih belum mengetahui kebenaran dari kasus tersebut. Dalam keadaan seperti itu, pejabat senior klan naga hanya dapat menekan kantor polisi sambil menyelidiki kebenaran dari keseluruhan masalah. Dalam keadaan seperti itu, semua jenis gosip menyebar seperti api. Beberapa orang mengatakan bahwa Stephen Lin melanggar Kai Xiaoqi dari Departemen Propaganda, karena seseorang melihat Stephen Lin dan Kai Xiaoqi keluar dari markas Dragon Clan bersama kemarin. Beberapa orang juga mengatakan bahwa Stephen Lin melecehkan seorang selebritas, dan sepertinya dia berhubungan seks setelah mabuk, dan Stephen Lin melarikan diri keesokan harinya, sehingga selebritas itu menelepon polisi dengan marah. Semua jenis gosip menyebar kemana-mana, dan, didorong oleh kekuatan yang tidak diketahui, berita bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat dewa perang bernilai ratusan miliar dan Raja Naga Kehormatan dari klan naga diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 2 orang secara langsung berhasil mencapai puncak. Dari pencarian populer Weibo. Saat ini, untuk mengurangi pengaruhnya, klan naga langsung meminta Weibo untuk menghentikan pencarian panas untuk masalah ini. Untung pencarian panas ini tidak dapat ditemukan, tetapi kecurigaan awal tiba-tiba menjadi kenyataan. Seluruh opini publik langsung meledak. Berita bahwa departemen terkait mencoba membantu penjahat menutupi kebenaran menyebar seperti api. Orang-orang yang marah meneruskan berita yang relevan ke berbagai grup WeChat dan lingkaran teman, memungkinkan semuanya menyebar dengan sangat cepat dalam waktu yang sangat singkat. Saat ini, ribuan orang telah berkumpul di pintu gerbang kantor polisi distrik Haiding. Banyak dari ribuan orang ini adalah reporter media, dan beberapa adalah penonton. Saat ini, kedua korban, Li Xiaoru dan Kai Xiaoqi, juga keluar dari kantor polisi ditemani oleh manajer dan anggota keluarganya. Di gerbang kantor polisi, perusahaan Li Xiaoru bahkan mengadakan konferensi pers kecil. Konferensi persnya sangat sederhana, yaitu Li Xiaoru dan Kai Xiaoqi menuduh Stephen Lin di depan kamera, mengatakan bahwa Stephen Lin membawanya ke kamar setelah mabuk tadi malam, dan kemudian dilecehkan secara seksual oleh Stephen Lin. Di depan kamera,
Lee Xiaoru dan Kai Xiaoqi sama-sama memakai topeng. Air mata menggenang dari mata mereka tak terbendung. Kemarin adalah hari ulang tahunku. Karena aku memiliki hubungan yang mendalam dengan Direktur Lin sebelumnya, aku mengundang Direktur Lin ke pesta ulang tahunku. Aku tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi pada akhirnya. Aku malu dengan teman baikku Xiaoru. Saya juga minta maaf kepada orang tua dan teman-teman saya. Setelah iblis dihukum, saya akan meninggalkan dunia ini dan meminta maaf kepada semua orang. Kai Xiaoqi terisak menghadap mikrofon dan kamera. Melihat Kai Xiaoqi yang cantik dan menyedihkan, bagian paling lembut dari hati publik dimobilisasi. Banyak orang berdiri untuk menyatakan dukungan mereka untuk Kai Xiaoqi. Mereka harus membuat para penjahat membayar harganya, dan pada saat yang sama berharap Kai Xiaoqi bisa hidup lebih kuat. Pada saat yang sama, di markas Dragon Clan, hampir semua orang tahu bahwa Stephen Lin melakukan pelecehan seksual terhadap Kai Xiaoqi, dan banyak orang memandang kantor humas secara berbeda. Beberapa orang bahkan memasang ekspresi menghina di wajah mereka. Pelecehan seksual, ini adalah kejahatan yang dibenci semua orang. Sekarang perilaku seperti ini muncul di kepala Stephen Lin, yang menjadi pusat perhatian. Semua orang merasa seperti memukuli anjing di dalam air. Dalam keadaan seperti itu, Departemen Hubungan Masyarakat cukup sepi. Setiap orang melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan di pos mereka, dan tidak ada gangguan. Adegan seperti itu terjadi terutama karena Wang Yui. Wang Yui mengambil alih kekuasaan direktur untuk sementara waktu, dan mengeluarkan beberapa perintah ke departemen untuk menstabilkan moral tentara. Sekarang semua orang menunggu hasil akhir dari laporan polisi. Lokasi lain dari markas klan naga, di kantor Departemen Propaganda. Stephen Lin, bagaimanapun juga, kamu telah melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan semua pria, dan tidak sia-sia menyia-nyiakan kedua wanita yang aku atur untukmu. Jiang Ming duduk di kursinya dan berkata dengan bangga pada dirinya sendiri. Untuk membuat Stephen Lin mengambil umpan, selain membuat Kai Xiaoqi mengambil umpan, dia juga mengatur bintang yang sangat menarik, Lee Xiaoru. Dengan pendekatan dua arah, Stephen Lin akhirnya dijatuhkan. Dengan saksi dan bukti, dalam pandangan Jiang Ming, Stephen Lin dikutuk kali ini, dan dia akan dihormati oleh semua orang sebagai satu-satunya orang yang menjatuhkan Stephen Lin di divisi rahasia kelima. Di dalam kantor polisi, Stephen Lin duduk di ruang interogasi. Karena statusnya, dia tidak diborgol. Polisi telah melakukan interogasi rutin terhadap Stephen Lin, tetapi Stephen Lin dengan tegas menyangkal bahwa dia telah melakukan pelecehan seksual terhadap Lee Xiaoru dan Kai Xiaoqi. Polisi tidak berani memaksa Stephen Lin, jadi mereka hanya bisa mencatat fakta dan menunggu dengan tenang hasil tes dari Departemen Pembuktian. Selama bisa dibuktikan bahwa bercak mani di celana dalam kedua wanita itu berasal dari Stephen Lin, maka kasusnya akan diselesaikan. Tes DNA adalah proses yang panjang. Selama proses ini, semuanya difermentasi dengan cepat dan tak terkendali. Opini publik hampir secara berlebihan mengkritik Stephen Lin, dan Stephen Lin dengan cepat menjadi identik dengan hewan. Bab 777 Kantor Polisi, Ruang Bukti. Dokter forensik bergegas ke kantor direktur dengan laporan tes yang baru saja diperolehnya. Direktur, laporan laboratorium sudah keluar. Dokter forensik menyerahkan laporan laboratorium kepada direktur. Direktur mengambilnya dan melihatnya, lalu wajahnya menjadi gelap dan dia berkata, kedua tikus ini berani memfitnah Raja Naga yang terkenal. Biarkan Li Xian memimpin seseorang untuk menangkap kedua wanita itu. Petik 2. Dengan laporan pengujian, dia bergegas keluar dari kantornya dan pergi ke ruang interogasi tempat Stephen Lin berada. Di ruang interogasi, Stephen Lin sedang mengobrol dengan beberapa polisi. Terlihat bahwa dia tidak gugup sama sekali, dan tingkahnya ini membuat polisi di sekitarnya cukup kagum, karena menurut pandangan mereka,
sangat sulit bagi Stephen Lin untuk lolos dari sanksi hukum ketika bercak sperma tertinggal di tempat kejadian. Pada saat ini, sutradara membuka pintu dan masuk. Direktur, semua orang memberi hormat. Direktur Lin, Anda telah dianiaya. Direktur itu tersenyum dan berjalan ke arah Stephen Lin dan berkata, "Selama kamu bisa memberiku keadilan," kata Stephen Lin, "saya harus memberikan keadilan kepada Anda." Ini laporan pemeriksaan yang baru saja dirilis. Setelah diperiksa, bercak sperma yang tertinggal di TKP bukan berasal dari Anda. Oleh karena itu, dapat dibuktikan sepenuhnya bahwa Anda tidak memperkosa kedua korban. Ucap sutradara. "Aku baru saja berkata, aku belum melakukan apa-apa." Stephen Lin mengangkat bahu dan berkata. Saat itu, seorang polisi membuka pintu dan masuk. "Bos, menurut apa yang Tuan Lin katakan, kami memanggil pemantauan warnet Erwin, dan pemantauan menunjukkan bahwa Tuan Lin memang memainkan permainan di warnet Erwin tadi malam. Dia memainkan permainan yang disebut Heroes Invincible. Sebuah permainan dari Might and Magic," kata polisi itu. "Alibi ini cukup." Direktur memandang Stephen Lin dan berkata, "Tuan Lin, tolong pindah ke kantor saya, kami akan segera mengeluarkan pemberitahuan kasus. Anda bisa tinggal di kantor saya sebentar teh, tunggu kasusnya untuk diumumkan sebelum pergi. Lagi pula, ada terlalu banyak orang yang berkumpul di depan pintu." Petik 2. Oke. Stephen Lin mengangguk dan pergi bersama kepala suku. Pada saat yang sama, beberapa polisi masing-masing menemukan Kai Xiaoqi dan Li Xiaoru, dan membawa mereka kembali ke kantor polisi atas nama bekerja sama dalam penyelidikan. Begitu mereka memasuki kantor polisi, keduanya dikirim ke dua ruang interogasi yang berbeda. Setelah itu dua laporan tes yang identik dikirimkan kepada mereka. "Apa? Bukankah Stephen Lin meninggalkan noda sperma di tempat kejadian?" Kai Xiaoqi berteriak kegirangan setelah melihat laporan pemeriksaan. "Ya, kami tidak tahu dari siapa bercak air mani itu berasal, tetapi yang pasti itu bukan dari Tuan Lin, Nyonya Kai. Apakah Anda memiliki bias ingatan tentang apa yang terjadi tadi malam?" tanya polisi itu. "Tidak, aku mengingatnya dengan jelas, ini Stephen Lin," Kai Xiaoqi berkata dengan bersemangat. "Tetapi ketika Anda melaporkan kasus ini, Anda mengatakan bahwa Anda sangat mabuk dan kehilangan kemampuan untuk bergerak dan menilai. Jadi bagaimana Anda dapat menjamin bahwa yang Anda lihat adalah Tuan Stephen Lin?" tanya polisi itu. Kai Xiaoqi langsung dihentikan oleh pertanyaan polisi. Di sisi lain, penampilan Li Xiaoru sama dengan penampilan Kai Xiaoqi, namun penampilan Li Xiaoru sedikit lebih buruk dari penampilan Kai Xiaoqi. Bagaimanapun, dia adalah seorang aktor yang direkrut, dan Kai Xiaoqi adalah seorang sutradara. Setelah interogasi sederhana oleh polisi, jawaban Li Xiaoru langsung penuh dengan kekurangan. Pada saat yang sama, menghadapi dua bukti paling langsung, laporan pengujian dan video Stephen Lin menjelajahi internet di kafe internet Irvin sepanjang malam, Li pertahanan psikologis Xiaoru sangat ketat. Dia akan pingsan, dan dia tidak pernah berpikir bahwa pria yang telah bersamanya begitu lama tadi malam bukanlah Stephen Lin. Adapun siapa itu, dia tidak dapat mengingatnya sama sekali sekarang. Karena dia tidak memiliki ingatan tentang wajah pria itu di benaknya. Jadi, di bawah banyak keruntuhan, aktor lapis kedua yang agak terkenal Li Xiaoru akhirnya mengatakan yang sebenarnya kepada polisi. Polisi yang mendapat pernyataan Li Xiaoru berencana untuk segera pergi ke Kai Xiaoqi, tetapi kepala polisi menelepon dan polisi mengirimkan pernyataan tersebut ke kantor kepala polisi. "Tuan Lin, saya telah menyingkirkan semua orang yang terlibat dalam interogasi Kai Xiaoqi. Anda bisa mengambil pernyataan ini dan langsung pergi ke ruang interogasi nanti," kata direktur. "Terima kasih, direktur," kata Stephen Lin. "Tapi aku hanya bisa memberimu 10 menit, dan kamu tidak bisa menyakiti Kai Xiaoqi," kata direktur itu. "Saya mengerti ini, dan saya akan mengingat bantuan Anda, direktur," Stephen Lin berkata, dan pergi dengan pengakuan dan bukti relevan lainnya. Ruang interogasi.
Kai Xiaoqi duduk di kursi dengan ekspresi cemas di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa perkembangan masalah ini di luar dugaannya. Dia ingat dengan jelas bahwa dia bersama Lin Xiaoru dan Stephen Lin di hotel tadi malam. Dia masih ingat dengan jelas bahwa Stephen Lin meminta mereka untuk mandi. Itu saja berubah siapa jadinya jika orang yang saya ajak bicara bukan Stephen Lin. Jika pihak lain benar-benar bukan Stephen Lin, maka masalahnya akan menjadi besar, karena itu berarti Stephen Lin mungkin sudah mengetahui niatnya, tetapi Stephen Lin menilai dari cara dia melakukan sesuatu sebelumnya, jika dia tahu niatnya, maka langkah selanjutnya pasti akan menjadi serangan yang mengerikan. Bisakah dia menghentikan serangan Stephen Lin? Atau apakah Jiang Ming membantunya? Waktu berlalu, dan tidak ada orang lain di ruang interogasi kecuali dia, dan peralatan komunikasinya telah disita. Dia mencoba menghubungi Jiang Ming sebelumnya, tetapi polisi membatasi komunikasi eksternalnya. Saat ini, pintu ruang interogasi didorong terbuka. Seorang pria masuk dari pintu. Melihat pria ini, Kai Xiaoqi tertegun sejenak, lalu wajahnya berubah menjadi abu-abu. Pria ini muncul di sini saat ini, yang sudah menjelaskan masalahnya. Xiaoqi, kita bertemu lagi. Stephen Lin berjalan ke arah Kai Xiaoqi dan duduk. Direktur Lin, mengapa kamu ada di sini? Meskipun Kai Xiaoqi sudah memiliki beberapa jawaban di dalam hatinya, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku di sini. Tentu saja untuk menunjukkan jalan yang jelas kepadamu, kata Stephen Lin, dan menempatkan pernyataan Li Xiaoru di sisi berlawanan dari Kai Xiaoqi. Lihat, ini adalah pengakuan Li Xiaoru, dia telah mengatakan segalanya, kata Stephen Lin. Kai Xiaoqi dengan cepat mengambil pernyataan Li Xiaoru dan membacanya. Setelah dia membaca pernyataan itu, dia tidak lagi tahu kata-kata apa yang digunakan untuk menggambarkan wajahnya. Di mana kamu melihat kekurangan kami? Kai Xiaoqi bertanya setelah lama terdiam. Sebenarnya saya tidak melihatnya, tapi saya sadar diri. Saya tidak pernah berpikir bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang dapat dimanfaatkan oleh pengiriman dari pintu ke pintu. Oleh karena itu, ketika Anda terus memberi saya berbagai petunjuk, saya merasa Anda ada masalah, kata Stephen Lin. Kamu hanya curiga. Aku tidak menunjukkan kekurangan apapun sebelum hari ini, kan? Tanya Kai Xiaoqi. Itu tidak berarti bahwa kemampuan aktingmu cukup bagus, tetapi aktor yang kamu pekerjakan, seperti Lin Yuhao, tidak pandai berakting. Aku tidak percaya bahwa wakil presiden wilayah China Raya Apple akan seperti Lin Yuhao kebajikan, belum lagi berkualitas tinggi, dia bahkan tidak memiliki kualitas yang seharusnya dimiliki oleh elit sosial. Dia terus memprovokasi saya, baik karena identitasnya dipalsukan, atau dia melakukannya dengan sengaja, tetapi saya tidak memiliki keluhan dengannya. Kyu, kenapa dia sengaja memprovokasi saya? Pada analisis terakhir, itu adalah untuk menjadikan diri saya penjahat yang bisa berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Setelah saya berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, kesombongan batin saya terpuaskan saat ini. Anda juga bisa saya menggunakan pahlawan saya untuk menyelamatkan kecantikan untuk memberi saya pelukan untuk menemukan Li Xiaoru. Saya rasa saya khawatir saya tidak akan cukup membuat saya terkesan, jadi saya menemukan bintang lapis kedua lainnya. Bagaimanapun, bintang lapis kedua masih sangat menarik bagi seseorang. Ya, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Stephen Lin, wajah Kai Xiaoqi berubah pucat. Dia tidak menyangka Stephen Lin akan melihatnya secara menyeluruh. Dia berpikir bahwa alkohol, ditambah berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, ditambah dua wanita cantik yang melemparkan diri ke pelukannya bisa membuat Stephen Lin bingung tergila-gila. Saya tidak berharap orang tidak hanya melihat bahwa mereka sedang berakting, tetapi juga tidak tergoda oleh mereka sama sekali. Lalu siapa orang di ruangan itu? Kenapa aku sama sekali tidak bisa mengingat penampilan orang lain? Kai Xiaoqi bertanya lagi. Orang di ruangan itu adalah Lin Yuhao. Saya menyuruh seseorang menggantinya dengan pakaian saya,
dan saya juga menyalakan beberapa rokok di ruangan dengan tambahan ramuan halusinogen. Di bawah pengaruh alkohol, apa yang Anda lihat di depan mata Anda adalah diri Anda sendiri. Orang yang saya paling ingin melihat, seharusnya bersenang-senang tadi malam, kan? Baru saja, orang-orangku meneleponku dan mengatakan bahwa Lin Yuhao bahkan tidak bisa berjalan hari ini, dan dia sangat tersiksa olehmu. Stephen Lin berkata dengan nada senyum. Wajah Kai Xiaoqi menjadi semakin pucat. Dia tidak menyangka tidak hanya Stephen Lin yang bisa melihat aktingnya, tapi dia juga tertipu untuk membuat Li Daitao kaku. Saya tidak pernah percaya bahwa ada kesopanan yang tidak masuk akal di dunia ini, meskipun itu untuk penampilan atau kekayaan, itu juga motif, jadi saya tahu sejak Anda terus menunjukkan kesopanan kepada saya sebagai isyarat, Anda datang dengan tujuan. Ayo, kata Stephen Lin. Kai Xiaoqi terdiam, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Oke, saya sudah menjelaskan apa yang perlu dijelaskan, dan itu memakan banyak kata. Sekarang izinkan saya memberitahu Anda pemikiran saya. Jika Anda ingin mendengarkan, dengarkan. Jika Anda tidak ingin mendengarkan, perlakukan saja saya sebagai kentut. Anda bisa menunggu di sini di belakang Anda. Beberapa orang datang untuk menyelamatkan Anda, tetapi saya dapat meyakinkan Anda bahwa setelah insiden sebesar itu, sama sekali tidak mungkin orang di belakang Anda muncul, karena dia juga takut dikacaukan, dan satu-satunya hal yang akan dia lakukan adalah meninggalkanmu. Seperti ini pion yang tidak penting, kata Stephen Lin. Kai Xiaoqi menggigit bibirnya, seolah-olah dia sedang berjuang di dalam hatinya. Ide saya sebenarnya sangat sederhana, beritahu saya siapa yang ada di belakang Anda, dan saya akan membuat Anda tetap aman, kata Stephen Lin. Kai Xiaoqi menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi tidak berbicara. Direktur memberi saya hanya 10 menit, dan 4 menit telah berlalu sekarang. Anda masih punya 6 menit untuk memikirkannya. Setelah 6 menit, apakah Anda akan masuk penjara atau kembali ke masyarakat dengan identitas lain? Semuanya terserah. Untukmu. Terserah kamu. Setelah Stephen Lin selesai berbicara, dia mengambil ponselnya dan meletakkannya di atas meja. Di telepon, hitungan mundur sedang berlangsung. Bab 778. Angka-angka di ponsel terus menurun. Waktu juga berlalu sedikit. Stephen Lin tampaknya tidak terburu-buru sama sekali. Dia duduk di kursi dengan menyilangkan kaki, seolah-olah dia hanya datang ke sini untuk beristirahat. Adapun Kai Xiaoqi, setiap waktu berlalu membuatnya semakin gugup. Dia tidak ingin melakukan apa yang dikatakan Stephen Lin, tetapi dia tidak memiliki rasa percaya pada pemimpinnya. Stephen Lin benar, pemimpinnya tidak akan pernah berdiri untuk melindunginya saat ini, dan bahkan akan mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan dengannya. Jika itu terjadi, yang menunggunya adalah hukuman penjara. Masih ada 30 detik, kata Stephen Lin ringan. Jantung Kai Xiaoqi tiba-tiba berkedut, dan dia melihat ponsel Stephen Lin di atas meja. Pada titik ini, hitungan mundur telah mencapai 28 detik. Aku. Kai Xiaoqi ragu-ragu, menimbang pro dan kontra. 20 detik, kata Stephen Lin. Kai Xiaoqi menjadi semakin cemas. 10 detik, kata Stephen Lin. Kedua kata ini seperti pengingat, membuat napas Kai Xiaoqi tiba-tiba menjadi lebih cepat. 5, 4, petik 2. Stephen Lin mulai menghitung mundur. Aku berjanji padamu. Kai Xiaoqi akhirnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi dia berbicara, dan hasilnya adalah apa yang diharapkan Stephen Lin. Bagus sekali. Stephen Lin tersenyum dan berkata, kamu membuat pilihan yang tepat. Petik 2. Aku hanya punya satu permintaan, untuk memastikan keselamatan pribadiku, kata Kai Xiaoqi. Itu pasti. Saya tidak hanya akan menjamin keselamatan pribadi Anda, tetapi saya juga akan mengizinkan Anda untuk hidup dalam masyarakat ini dengan identitas yang glamor. Sekarang, beritahu saya siapa bos Anda di balik layar, kata Stephen Lin. Direktur Jiang, kata Kai Xiaoqi. Aku tahu itu.
Stephen Lin tersenyum dan berkata, di antara 5 kantor rahasia, Jiang Ming jelas yang paling munafik. Di permukaan, dia mengadakan pesta makan malam untuk membersihkan debu untukku, mengatakan bahwa dia ingin meredakan konflik kita. Tetapi mereka membuat tipuan untuk berurusan dengan saya. Orang lain, Zhou Kai, Wu Yuhuo, bahkan Zhao Zhengnan, meskipun mereka juga berurusan dengan saya, tetapi mereka hanya membuat saya merasa tidak nyaman, dan Jiang Ming berbeda. Itu hubungan sangat baik, tetapi apa yang saya lakukan di belakang layar adalah masalah menarik gaji dari dasar pot jika saya benar-benar jatuh cinta tadi malam, tidak peduli apakah itu Direktur Departemen Hubungan Masyarakat atau Naga Kehormatan Raja Klan Naga, tidak satu pun dari ini akan berhasil, dan saya masih akan dipenjara karenanya. Jika Dang masuk penjara, dia mungkin melewatkan pertempuran terakhir dari pertempuran keluarga Lin untuk hegemoni, dan bahkan perusahaan saya akan bangkrut karena dari pemenjaraan saya. Saya dibunuh. Saya hanya orang yang mematuhi perintah. Direktur Lin, tolong jangan melanggar kata-kata Anda, kalau tidak saya akan mati dengan menyedihkan. Kata Kai Xiaoqi. Jangan khawatir. Stephen Lin berkata dengan senyum tipis, saya tidak memiliki kelebihan lain pada orang ini. Kejujuran adalah yang terbaik. Anda adalah kartu truf saya melawan Jiang Ming. Jika saya tidak melindungi keselamatan Anda, bagaimana bisa saya menghadapinya? Bagaimana dengan Jiang Ming? Itu bagus. Kai Xiaoqi menghela nafas lega, berpikir bahwa apa yang dikatakan Stephen Lin masuk akal, dia masih hidup, dan berdampak besar pada Stephen Lin, jadi Stephen Lin tidak akan membiarkannya mengalami kecelakaan. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya bukti untuk membuktikan bahwa Jiang Ming menginstruksikanmu? Stephen Lin bertanya. Tidak. Direktur Jiang sangat pintar. Dia memberitahu saya secara lisan ketika dia memberi saya tugas, dan dia tidak meninggalkan bukti apapun, kata Kai Xiaoqi. Oh, sayang sekali. Tapi tidak apa-apa. Jika polisi mendatangi Anda nanti, Anda harus mengatakan yang sebenarnya kepada polisi, Anda tahu. Kata Stephen Lin. Aku tahu, jika kamu membutuhkan kerjasamaku, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama, selama aku bisa menjalani kehidupan yang baik tanpa masuk penjara. Kai Xiaoqi mengangguk berulang kali. Melihat wanita yang tampak seperti anak kucing yang ketakutan di depannya, Stephen Lin tersenyum, mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh kepala Kai Xiaoqi, dan berkata, jangan takut, kamu sangat cantik, kamu harus memiliki kehidupan yang baik. Petik 2. Jika kamu membutuhkan, aku bisa memberimu segalanya, kata Kai Xiaoqi. Stephen Lin tersenyum, bangkit dan pergi. Tidak lama kemudian, polisi kembali ke ruang interogasi. Probe pemantauan di ruang interogasi semuanya kembali normal. Stephen Lin mengucapkan selamat tinggal kepada kepala polisi dan meninggalkan kantor polisi. Di ruang interogasi, Kai Xiaoqi menjawab pertanyaan polisi dengan hati-hati sesuai permintaan Stephen Lin. Polisi dengan serius mencatat semua ini ke dalam catatan. Saat itu, seorang pria berseragam polisi masuk ke ruang interogasi. Dia terlihat tidak berbeda dengan polisi biasa. Setelah memasuki ruang interogasi, polisi itu melihat sekeliling, dan kemudian, polisi itu tiba-tiba menjadi kasar dan bergegas menuju Kai Xiaoqi. Kecepatan polisi sangat cepat, dan mereka datang ke Kai Xiaoqi dalam sekejap mata. Di bawah mata Kai Xiaoqi yang ketakutan, polisi berwajah kaku itu menamparkan dahinya. Tumbukan kuat langsung menembus tengkoraknya dan bekerja di otaknya. Mata Kai Xiaoqi tiba-tiba melebar, dan kemudian pupilnya langsung membesar. Apa yang kamu lakukan? Turunkan dia. Polisi di sebelahnya terkejut, dan dia mengeluarkan senjatanya sambil berteriak. Namun, kecepatan penyerang terlalu cepat, dan dia dengan cepat menyerang beberapa polisi lainnya, membunuh mereka di sekejap mata. Polisi menjatuhkannya ke tanah. Setelah itu, dia mengambil transkrip yang telah ditulis di atas meja, memasukkannya ke dalam sakunya, berbalik dan bergegas keluar dari ruang interogasi. Pada saat yang sama,
Di ruang pemantauan, ketika polisi yang berkunjung membuka pintu dan memasuki ruang pemantauan, mereka ngeri menemukan bahwa polisi yang bertugas memantau telah pingsan, dan semua pemantauan di ruang pemantauan telah diputar. Off. Alarm berbunyi. Titik. Wartawan media yang berjongkok di pintu masuk kantor polisi dan kerumunan yang datang untuk menyaksikan kehebohan melihat aliran kepala yang terus-menerus di kantor polisi dengan heran. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Beberapa menit kemudian, berita mengalir dari kantor polisi. Selama interogasi, Cai Xiaoqi tiba-tiba diserang dan dibunuh, dan catatan di tempat kejadian juga diambil. Saat ini, opini publik benar-benar meledak. Dia diserang dan meninggal saat diinterogasi di kantor polisi. Ini adalah konfrontasi terbuka dengan organ negara. Orang macam apa yang memiliki keberanian seperti itu? Banyak orang langsung mengincar Stephen Lin dengan kecurigaan. Lagi pula, Stephen Lin terlibat dalam kasus pelecehan seksual Cai Xiaoqi, tetapi semua orang menemukan bahwa ini agak tidak masuk akal. Dia ingin membunuh Cai Xiaoqi. Setelah Cai Xiaoqi pertama kali melaporkan kasus tersebut ke kantor polisi, Anda dapat membunuhnya, tetapi percuma membunuhnya sekarang, karena Cai Xiaoqi telah membuat catatan, dan masalah ini juga telah dilaporkan. Bukankah merepotkan Anda untuk bunuh diri sekarang? Saat ini, polisi dengan cepat mengeluarkan pemberitahuan kasus. Pemberitahuan tersebut menyatakan bahwa setelah tes DNA, noda air mani yang tertinggal di TKP bukan berasal dari Stephen Lin. Pada saat yang sama, ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa Stephen Lin menjelajahi internet di kafe internet Erwin dari tadi malam hingga ini pagi. Oleh karena itu, menggabungkan bukti-bukti ini, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa Stephen Lin tidak melakukan pelecehan seksual terhadap Cai Xiaoqi dan Li Xiaoru. Pada saat yang sama, menurut pengakuan Li Xiaoru, polisi menilai bahwa Cai Xiaoqi dicurigai mencemarkan nama baik Stephen Lin, jadi mereka memanggil Cai Xiaoqi. Tanpa diduga, seseorang menyerang kantor polisi dan membunuh Cai Xiaoqi, serta menghancurkan peralatan pemantauan terkait. Di akhir pemberitahuan, polisi menyatakan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan kasus tersebut dalam waktu sesingkat mungkin, dan berharap masyarakat tidak panik. Begitu berita ini keluar, itu langsung memicu opini publik lagi. Semua orang telah menentukan bahwa Stephen Lin adalah penjahat, tetapi sekarang pengumuman polisi benar-benar membatalkan hukuman sebelumnya. Pengumuman ini menegaskan bahwa Stephen Lin tidak melakukan tindakan kriminal. Pada saat yang sama, video Stephen Lin menjelajahi internet dalam semalam di internet cafe juga muncul online. Siapapun yang memiliki mata dapat mengetahui bahwa Stephen Lin bermain game di warnet sepanjang malam, dan pergi bekerja keesokan paginya, jadi dia tidak punya waktu untuk melakukan kejahatan. Kali ini, Stephen Lin benar-benar bebas dari kecurigaan. Mereka yang sangat yakin bahwa Stephen Lin melakukan kejahatan akan ditampar wajahnya. Namun, masalah ini tidak berakhir karena Stephen Lin dibebaskan dari ketidakbersalahannya, karena Cai Xiaoqi terbunuh. Mengapa dia dibunuh? Siapa yang membunuhnya? Kedua pertanyaan ini melekat di benak semua orang, dan perhatian publik dengan cepat beralih ke pembunuhan Cai Xiaoqi. Suara-suara yang menuntut untuk menemukan kebenaran dengan cepat sangat besar, bahkan melebihi suara yang membuat Stephen Lin menerima sanksi hukum. Orang-orang media yang menamparkan orang di wajah segera membawa arah angin ke masalah ini, sehingga lebih atau kurang orang tidak peduli dengan fakta bahwa mereka ditampar di wajah. Panasnya opini publik kembali meningkat. Awalnya kasus kekerasan seksual, berubah menjadi kasus pembunuhan, sekaligus terlibat memprovokasi secara terang-terangan organ negara. Sifat dari masalah ini sama sekali berbeda. Saat ini, berita beredar di kantor polisi bahwa Cai Xiaoqi telah mengakui sebelum dia dibunuh bahwa dia diperintahkan oleh Jiang Ming, Direktur Departemen Propaganda Klan Naga, untuk menjebak Stephen Lin. Menunggu Cai Xiaoqi untuk menandatangani dan menarik deposit, tanpa diduga, terjadi kecelakaan. Cai Xiaoqi terbunuh, transkripnya dirampok, dan pengawasan di tempat hilang.
Satu-satunya orang yang bisa membuktikan apa yang dikatakan Kai Xiaoqi adalah beberapa polisi di tempat kejadian. Sekarang, semua ujung tombak diarahkan ke Jiang Ming, Kepala Departemen Propaganda. Departemen Propaganda Klan Naga adalah departemen dengan kekuatan nyata, dan Direktur Jiang Ming bahkan lebih kuat. Dia benar-benar mampu dan termotivasi untuk membunuh Kai Xiaoqi, karena selama Kai Xiaoqi mati, tidak peduli apa yang dia katakan sebelumnya. Hidup, kesaksian polisi saja sudah pasti Jiang Ming tidak dapat dihukum. Itu sama saja dengan membunuhnya. Di dalam markas Klan Naga, Jiang Ming duduk di belakang meja dengan ponsel di tangannya, ekspresinya sangat jelek. Suara rendah datang dari telepon. Kamu benar-benar gila. Kamu bahkan meminta seseorang untuk membunuh Kai Xiaoqi pada saat ini. Apa yang bisa dia lakukan jika dia masih hidup? Bahkan jika ada pengakuan, jadi apa? Tidak ada bukti langsung bahwa dia diperintahkan olehmu. Bagaimana bisakah masyarakat memperlakukanmu? Pada akhirnya itu hanya bisa menjadi apa-apa. Tetapi sekarang, Anda membunuhnya dan menyerang kantor polisi. Sifat semuanya benar-benar berbeda. Bahkan jika tidak ada bukti, opini publik akan menenggelamkan Anda. Apakah kamu melakukan propaganda sendiri? Apakah kamu tidak tahu tentang ini? Tanya orang di ujung telepon. Aku tidak membunuh orang, pemimpin, kata Jiang Ming dengan sedih sambil memegang telepon. Kamu tidak membunuhnya. Lalu siapa yang memiliki motif untuk membunuh Kai Xiaoqi? Ujung telepon yang lain tampak terkejut dengan kata-kata Jiang Ming, dan bertanya dengan curiga. Bagaimana saya tahu itu? Pemimpin, saya benar-benar tidak melakukan apa-apa, kata Jiang Ming. Setelah mendengar kata-kata Jiang Ming, ujung telepon yang lain terdiam. Bab 779. Tidak ada yang tahu siapa yang membunuh Kai Xiaoqi, tetapi semua orang menuding Jiang Ming, Direktur Departemen Propaganda Klan Naga, karena dia memiliki motivasi terbesar dan kemampuan yang memadai. Pendapat publik hampir sepihak bahwa Jiang Ming membunuh Kai Xiaoqi, yang membuat Jiang Ming sangat tidak nyaman. Dia jelas hanya meminta Kai Xiaoqi untuk berhubungan dengan Stephen Lin, dan membiarkan Kai Xiaoqi membuat jebakan untuk Stephen Lin. Dia tidak pernah berpikir tentang membunuh Kai Xiaoqi, bahkan jika dia ingin membunuh Kai Xiaoqi, itu harus dipikirkan dengan matang. Bagaimana Kai Xiaoqi bisa dilakukan dengan mudah di kantor polisi? Jiang Ming duduk di kantornya, panik. Dia mendapat berita dari pemimpin di atas. Pemimpin menyuruhnya untuk tetap tenang saat ini, tidak melakukan apa-apa, dan tidak berkomentar. Tanpa hitam putih, atau beberapa bukti video dalam keadaan seperti itu, kesaksian beberapa polisi saja tidak dapat membuktikan bahwa Kai Xiaoqi bersaksi melawan Jiang Ming. Selama sedikit lebih lama, dampak negatif dari kejadian ini akan terhapus sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, Jiang Ming akan tetap menjadi Direktur Departemen Propaganda, dan dia bahkan tidak perlu menerima sedikit pun hukuman. Lagi pula, tidak ada bukti yang membuktikan bahwa dia terkait dengan kematian Kai Xiaoqi, jadi dia tidak dapat dihukum hanya karena keraguan, bukan? Sore hari di hari yang sama, Stephen Lin, yang semula menjadi opini publik, muncul di gedung markas Klan Naga. Kemunculan Stephen Lin meningkatkan moral seluruh Departemen Hubungan Masyarakat. Sorakan bergema di kantor hubungan masyarakat, dan orang-orang meneriakkan nama Direktur Lin, merasa sangat bersemangat. Yang paling bersemangat adalah Min Ninger. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Stephen Lin terlepas dari apakah ada yang menonton. Pada akhirnya, Zhao Qingchen dan Wang Gang dengan paksa mendorongnya pergi, dan Stephen Lin menghela nafas lega. Setelah mengobrol singkat dengan bawahannya, Stephen Lin kembali ke kantornya dan mulai bekerja seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak lama setelah duduk, Zhou Kai mengetuk pintu kantor Stephen Lin. Old Lin, ini benar-benar memuaskan. Organisasi akhirnya mengembalikan kepolosanmu. Aku berkata bahwa kamu tidak berpikir kamu ada hubungannya dengan Kai Xiaoqi itu, apalagi melakukan pelecehan seksual terhadap wanita itu. Lagi pula,
kamu masih memiliki Min Ning Er di kantormu. Wanita cantik seperti itu ada di sini. Zhou Kai berkata sambil tersenyum. Kamu membuatnya terdengar seperti aku akan melakukan sesuatu pada Ninger. Itu tidak baik. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Haha, aku hanya bercanda, kata Zhou Kai, menarik kursi dan duduk di hadapan Stephen Lin, lalu berkata, kamu nyaman, tapi sekarang Lao Jiang merasa tidak nyaman. Kai Xiaoqi meninggal sekarang. Tidak ada yang tahu apakah dia membunuh dia, dan organisasi pasti akan menyelidikinya, dan tidak ada jaminan bahwa sesuatu akan ditemukan. Petik 2. Kamu tampaknya senang melihat Lao Jiang mengalami kecelakaan. Stephen Lin menatapnya dengan setengah tersenyum, kata Zhou Kai. Di mana kamu berbicara? Kami adalah rekan kerja, dan kami baru saja minum bersama minggu lalu. Bagaimana saya bisa berharap sesuatu terjadi pada Lao Jiang, tapi... Lao Lin, katakan padaku, Kai Xiaoqi ini. Apakah Lao Jiang membunuhnya? Zhou Kai bertanya. Bagaimana saya tahu ini? Stephen Lin mengangkat bahu, menyatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Itu benar. Zhou Kai melirik Stephen Lin dan berkata, Lin tua, kamu juga tahu bahwa saya melakukan pekerjaan intelijen. Jadi saya memiliki lebih banyak eyeliner daripada orang biasa, dan saya memiliki semua sumber informasi. Saya mendengar bahwa Kai Xiaoqi sebelum Anda terbunuh, Anda bertemu Kai Xiaoqi sendirian, dan kepala polisi distrik Haiding secara pribadi mengatur masalah ini. Petik 2. Oh, apa yang ingin Anda katakan? Tanya Stephen Lin. Tidak, aku hanya ingin tahu. Apa yang kamu bicarakan dengan Kai Xiaoqi selama 10 menit kamu bertemu Kai Xiaoqi? Mengapa pengawasan tidak diaktifkan selama waktu itu? Mengapa Kai Xiaoqi mengaku kepada polisi setelah kamu pergi? Zhou Kai bertanya. Kamu benar-benar ingin tahu? Stephen Lin sedikit mencondongkan tubuh ke depan, menyipitkan mata ke arah Zhou Kai dan bertanya. Kalau begitu aku harus memikirkannya. Mereka yang terlibat dalam intelijen paling tertarik dengan rahasia semacam ini. Zhou Kai berkata dengan serius. Stephen Lin sedikit tersenyum dan berkata, sebenarnya, selama 10 menit itu, aku memengaruhi Kai Xiaoqi dengan cinta, jadi Kai Xiaoqi mengaku. Petik 2. Dengan cinta. Zhou Kai tertegun sejenak, lalu tersenyum, kamu memang suka bercanda, Lao Lin. Tapi apa yang kamu katakan juga membuktikan bahwa Kai Xiaoqi mengaku karena kamu, kan? Apa yang bisa saya lakukan? Tidak mengatakan apa-apa. Stephen Lin mengangkat bahu. Old Lin, sekarang semua ujung tombak mengarah ke Old Jiang. Jika Anda ingin mengatakan siapa yang paling ingin melihat situasi seperti ini, saya pikir. Tidak ada orang lain selain Anda, bukan? Kata Zhou Kai. Mendengar kata-kata Zhou Kai, wajah Stephen Lin menjadi sedikit gelap, dan dia berkata, apa maksudmu? Dampak negatifnya adalah yang terbesar, jadi kecuali otak tua Jiang rusak, dia tidak akan pernah membunuh Kai Xiaoqi, apalagi di kantor polisi. Kai Xiaoqi berkata bahwa dia diperintahkan oleh Jiang tua untuk membuat jebakan untukmu, dengan karakter pembalasanmu. Tidak mungkin bagimu untuk melihat Lao Jiang lolos begitu saja, jadi. Saat ini, Kai Xiaoqi adalah mati, dan Lao Jiang dalam masalah, langkah ini benar-benar luar biasa. Zhou Kai berkata sambil tersenyum, sepasang tangan kecilnya cahaya yang sama berkumpul di mata Stephen Lin, mengarah langsung ke mata Stephen Lin, seolah mengait rahasia terbesar di hati Stephen Lin. Namun, dia pasti akan kecewa, karena mata Stephen Lin sangat tenang, tanpa gelombang apapun. Kesimpulan Anda sangat menarik dan sangat masuk akal, tetapi sayangnya, Anda tidak memiliki bukti. Kata Stephen Lin. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini akan meninggalkan petunjuk, bahkan petunjuk sekecil apapun, selama Anda bersedia bekerja keras untuk menemukannya, dan saya suka mencari petunjuk yang sangat sulit ditemukan. Saya punya cukup waktu, dan saya berjanji untuk menemukan sesuatu yang mungkin melawan Anda, kata Zhou Kai. Kalau begitu periksalah, seperti yang Anda katakan,
Hanya apa yang terjadi akan meninggalkan petunjuk, dan saya tidak melakukan apa-apa, jadi apa yang tersisa? Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Direktur Lin benar-benar bijaksana, dan dia tidak mengungkapkan kekurangan apapun. Zhou Kai menghela nafas. Saya hanya memiliki hati nurani yang bersih, kata Stephen Lin. Oke, kalau begitu anggap saja aku belum pernah ke sini sebelumnya. Zhou Kai berdiri sambil tersenyum, berbalik dan berjalan keluar. Ketika dia sampai di pintu, Zhou Kai tiba-tiba berhenti, lalu berbalik untuk melihat Stephen Lin dan berkata, Lin tua, sebenarnya, aku sudah lama melihat Lao Jiang tidak bahagia. Hah? Stephen Lin mengangkat alisnya. Zhou Kai tersenyum, membuka pintu dan berjalan keluar tanpa berkata apa-apa. Melihat Zhou Kai pergi, Stephen Lin bersandar di sofa dan menyilangkan kakinya. Faktanya, dia tidak terkejut bahwa Zhou Kai akan meragukannya, karena Zhou Kai terlibat dalam intelijen, dan kemampuan analisisnya sangat kuat, apalagi semakin banyak orang secara bertahap akan meragukan kekurangannya. Dia memang membunuh orang, tapi terus kenapa? Semua jejak telah dihapus, dan tidak ada yang dapat memberikan bukti untuk membuktikan bahwa kematian Kai Xiaoqi terkait dengannya. Dia hanyalah korban. Pada pukul 4 sore itu, opini publik telah mencapai puncaknya. Puluhan ribu orang berkumpul di luar gerbang markas klan naga, berharap klan naga dapat menyelidiki Jiang Ming dan memberikan penjelasan kepada semua orang. Namun, klan naga menolak banding semua orang dengan alasan bahwa tidak ada bukti bahwa mereka tidak dapat menyelidiki pejabat tingkat kedua dari klan naga tanpa izin, dan itu adalah hak veto yang kuat tanpa ruang untuk negosiasi. Batas waktu. Sikap ini akhirnya membuat marah orang-orang di depan pintu. Orang-orang berbondong-bondong ke markas naga dengan panik, meski gerbang besi itu dikunci. Massa yang marah tetap mendorong gerbang besi itu dengan sekuat tenaga. 5 sore, gerbang besi di gerbang klan naga terbalik. Kerumunan masuk dari pintu dan melakukan kontak langsung dengan angkatan bersenjata naga yang menjaga pintu masuk depan. Klan naga yang kuat tidak perlu menggunakan senjata sama sekali, mereka menggunakan kekuatan yang kuat untuk memukul mundur orang biasa yang berani menyerang klan naga. Adegan menjerit lagi dan lagi, berkabung di mana-mana, beberapa orang terluka, beberapa terinjak dan berantakan. Suara ambulans terus berdering, dan orang-orang terus dibawa ke rumah sakit. Namun, situasi ini tidak membuat takut massa yang marah, dan semua orang terus menyerang. Bagaimanapun, orang biasa adalah orang biasa. Diberikan cukup waktu untuk seorang Raja Wu, dia dapat dengan mudah membantai puluhan ribu orang. Belum lagi berdiri di depan puluhan ribu orang ini masih ada beberapa raja bela diri yang kuat. Pada akhirnya, setelah senjata air bertekanan tinggi diberangkatkan dari angkatan bersenjata, massa akhirnya surut, meninggalkan kekacauan di mana-mana. Stephen Lin berdiri di atap gedung markas klan naga dan menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri. Arogansi, dominasi, dan ketangguhan klan naga membuka mata Stephen Lin. Tidak cukup, dari awal hingga akhir, Stephen Lin tidak maju untuk menghentikannya. Karena Stephen Lin tahu bahwa jika dia ingin mengubah raksasa seperti klan naga, dia harus mengguncang fondasinya. Apa dasar dari keluarga naga? Beberapa orang mengira itu adalah prajurit yang kuat, beberapa orang mengira itu adalah berbagai senjata ampuh. Faktanya, ini semua salah dalam pandangan Stephen Lin. Dari awal hingga akhir, hanya ada satu yayasan dari klan naga, dan itu adalah rakyat jelata. Klan naga menjaga stabilitas seni bela diri dan melindungi keselamatan rakyat. Di masyarakat, klan naga memiliki prestise yang sangat tinggi. Dengan reputasi ini, kekuatan klan naga terus meningkat, dan keinginan mereka juga terus meningkat. Oleh karena itu, anggota tingkat tinggi dari klan naga mulai terus-menerus pertikaian di dalam adalah untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar dan memuaskan keinginan yang lebih besar. Jika Anda ingin mengguncang fondasi klan naga, Anda hanya dapat memulai dengan orang biasa.
Meskipun Stephen Lin tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan memicu kekacauan melawan klan naga, kekacauan ini memainkan peran penting dalam rencana masa depan Stephen Lin. Jadi, malam itu, Stephen Lin mengunggah rekaman percakapannya dengan Kai Xiaoqi di ruang interogasi ke internet. Ia mengolah suaranya agar orang tidak mengenali bahwa pemilik suaranya adalah dirinya sendiri. Klan Naga, Departemen Intelijen dan Informasi. Direktur, ada rekaman Kai Xiaoqi bersaksi melawan Jiang Ming di internet. Seorang bawahan buru-buru membuka pintu kantor Zhou Kai dan berkata, "Aku baru saja mengatakan bahwa tidak mungkin Stephen Lin tidak memiliki cadangan. Jika dia ingin menjatuhkan Lao Jiang, dia harus memiliki serangan yang lebih kuat," kata Zhou Kai sambil tersenyum. "Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita ingin memblokir audionya?" tanya bawahan itu. "Mengapa dilarang? Dia mengungkapkan kebenaran, dan yang dibutuhkan publik adalah kebenaran." Zhou Kai tertawa. "Iya." Bawahan itu mengangguk, membungkuk dan mundur. Menambah penghinaan pada cedera, membantu Zhao Jianlin mengambil posisi teratas. Bab 780. Fajarnya. Anggota markas klan naga datang ke markas di bawah sinar matahari pagi. Pintu yang sebelumnya rusak sudah diperbaiki, bahkan diperkuat. Petugas keamanan yang berjaga di pintu gerbang juga berubah dari beberapa menjadi selusin. Peninjauan memasuki klan naga jauh lebih ketat dari sebelumnya. Selain pemeriksaan KTP, ada juga pemeriksaan tambahan barang-barang pribadi. Orang-orang dapat dengan jelas merasakan bahwa ada ketegangan di markas klan naga. Hal pertama yang dilakukan banyak orang ketika mereka pergi bekerja adalah menanyakan tentang berita, untuk melihat bagaimana keadaan Direktur Jiang Ming, atau apa yang direncanakan atasan untuk masalah ini. Namun, tidak ada kabar sama sekali. Apakah kamu sudah mendengarkan rekamannya? Apakah rekaman yang muncul di internet tadi malam? Aku mendengarnya, sepertinya itu suara Kai Xiaoqi. Jiang akan menjebak Direktur Lin. Saya percaya setelah mendengarkan rekamannya. Di kantor pusat, banyak orang mendiskusikan rekaman yang muncul di internet kemarin. Jiang Ming duduk di kantor, wajahnya sangat jelek. Dia juga mendengar rekaman itu, dan itu memang suara Kai Xiaoqi, sedangkan untuk suara yang diproses lainnya, dia tidak bisa mengenalinya. Untuk hal ini, di atas mengadakan pertemuan. Dengan kesaksian Kai Xiaoqi dan tanpa kesaksian Kai Xiaoqi, dampaknya terhadap Jiang Ming benar-benar dua tingkat. Tanpa kesaksian Kai Xiaoqi, tidak akan ada gunanya terlepas dari apa yang dikatakan polisi, tetapi dengan kesaksian Kai Xiaoqi, itu sama saja dengan saling dikonfirmasi. Dengan apa yang dikatakan polisi, dan kredibilitasnya secara langsung dinaikkan ke tingkat yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, para eksekutif tingkat tinggi yang masih berada di markas sedang mendiskusikan bagaimana menyelesaikan masalah ini dengan memuaskan. Stephen Lin tiba di markas tepat waktu pada pukul 8, dan dipanggil ke komando tertinggi segera setelah dia tiba di markas. Kebijaksanaan tertinggi tidak ada di dalam. Dua lelaki tua Sun Haiseng dan Jiang Zifeng ada di sana, dan Raja Naga Ungu Bu Yixian juga ada di sana. "Pagi, semuanya." Stephen Lin menyapa beberapa orang sambil tersenyum. Beberapa orang ini duduk di sofa, ekspresi mereka tidak terlalu bagus. "Stephen, kamu membunuh Kai Xiaoqi, kan?" Sun Haiseng menatap Stephen Lin dan bertanya. "Old Sun, apa yang kamu katakan? Bagaimana saya bisa membunuh Kai Xiaoqi?" Stephen Lin berkata dengan cemberut. "Orang Ming tidak berbicara kata-kata gelap. Jiang Ming sudah benar denganku. Dia tidak membunuh Kai Xiaoqi. Satu-satunya yang memiliki kemampuan dan motivasi untuk membunuh Kai Xiaoqi adalah kamu. Jika Kai Xiaoqi mati, Jiang Ming akan bernasib buruk, dan Jiang Ming membiarkanku membunuh Kai Xiaoqi. Kai Xiaoqi akan menjebakmu, Jiang Ming adalah musuhmu, kamu memiliki cukup motivasi untuk menghadapinya," kata Sun Haiseng. Stephen Lin tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. "Biasanya kamu bertarung dengan beberapa departemen lain,
dan kami hanya menontonnya ketika kami melihatnya. Pada dasarnya, ini hanya pertarungan kecil, yang tidak berbahaya, tapi kali ini, mengetahui takdir, kamu bermain terlalu banyak, kamu langsung itu terlalu banyak untuk menghukum Jiang Ming sampai mati, dan pada saat yang sama merusak reputasi klan naga. Sun Haiseng berkata dengan wajah gelap. Orang tuamu juga tahu bahwa Jiang Ming menyuruh seseorang menjebakku. Jika aku tidak waspada, aku mungkin sudah berada di pusat penahanan sekarang. Seorang Raja Naga kehormatan dari klan naga ditangkap karena pemerkosaan. Apakah menurutmu ini tidak akan merusak reputasi klan naga? Apa? Stephen Lin bertanya balik. Penatua Sun terdiam sesaat. Saya tahu takdir, saya harus memaafkan orang lain dan orang tua itu, kata Jiang Zifeng dengan ringan. Saya tidak tahu penderitaan orang lain, jadi jangan membujuk orang lain untuk bermurah hati, Tuan Jiang. Anda mungkin memiliki hati yang besar setelah hidup begitu lama, tapi saya tidak. Stephen Lin mengangkat bahu dan berkata, apa yang dia katakan sebenarnya telah berubah pikiran dan mengakui bahwa Kai Xiaoqi adalah orang yang membunuhnya, dan Jiang Ming adalah orang yang melakukannya. Hanya saja tidak mungkin menghukumnya dengan beberapa kata ini. Setidaknya Jiang Ming tidak berniat membunuhmu ketika dia melakukan itu. Tapi kamu menginginkan hidup Kai Xiaoqi. Dia adalah seorang gadis, dan dia masih mematuhi perintah. Apakah tidak terlalu berlebihan bagimu untuk membunuhnya untuk menjebak Jiang Ming? Penatua Sun mengerutkan kening dan berkata, dia tidak berniat mengambil nyawaku, tapi biarkan aku tinggal di penjara untuk menjalani hukumanku dengan nilai ratusan miliar dan kehormatan Raja Naga. Ini lebih menyakitkan daripada mengambil nyawaku. Dia akan merusak reputasiku dan membiarkan saya mati. Nenek moyang saya malu, dan keturunan saya juga dapat dicap sebagai keturunan pemerkosa. Saya ingin bertanya, apa perbedaan antara ini dan mengambil hidup saya? Adapun Kai Xiaoqi, saya tidak membunuhnya. Tidak ada evaluasi, dalam keyakinan hidup saya, hanya ada musuh, tidak ada pria dan wanita, kata Stephen Lin. Ziming, saya juga tahu bahwa Anda telah dianiaya, tetapi Anda harus mengutamakan situasi keseluruhan. Dalam hal ini, Anda memberi saya, Lao Sun dan Lao Bu wajah. Jangan memaksakan semua ini lagi. Kami akan melakukannya tangani masalah ini. Sesuai, dan pada saat yang sama, saya akan memberi Anda sejumlah kompensasi, kata Jiang Zifeng. Ngomong-ngomong, kamu hanya takut Kementerian Pengawasan harus menyelidiki Jiang Ming setelah masalah ini terlalu memfermentasi, dan begitu Jiang Ming diselidiki, semua biji wijen tua dan hal-hal milet busuk yang telah dia lakukan sebelumnya akan menjadi digali. Bahkan jika ternyata dia tidak membunuh Kai Xiaoqi, dia akan masuk penjara karena hal-hal lain, bukan? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Apakah ada untungnya bagimu jika dia masuk penjara? Penatua Sun bertanya. Itu tidak baik, tetapi apakah ada gunanya orang seperti itu tinggal di klan naga? Jika Anda tidak membantah apa yang saya katakan tadi, itu berarti Anda sendiri berpikir bahwa Jiang Ming akan mengalami kecelakaan jika dia diselidiki. Apakah dia tinggal di klan naga? Stephen Lin bertanya. Pertanyaan Stephen Lin menghentikan beberapa orang yang hadir. Faktanya, semua orang tahu bahwa pejabat tinggi klan naga tidak bersih, tetapi itu hanya pemahaman diam-diam. Sekarang Stephen Lin tiba-tiba mengemukakan masalah ini, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kamu selalu berpikir bahwa aku mempromosikan masalah ini. Nyatanya, kamu salah. Aku tidak mempromosikan masalah ini. Kekuatannya terletak pada ketidakpedulianmu yang tinggi terhadap opini publik. Stephen Lin berkata dengan lantang. Sun Lao dan yang lainnya terdiam, tidak tahu bagaimana menjawab kata-kata Stephen Lin. Stephen Lin melihat sekeliling ke kerumunan dan melanjutkan, sebenarnya, masalah ini mudah diselesaikan. Serahkan Jiang Ming dan terima penyelidikan, dan kebenaran pada akhirnya akan terungkap secara alami.
Hanya saja Anda tidak menginginkan Jiang Ming untuk mengungkapkan hal-hal lain, jadi kamu terus mengulanginya. Tutupi dia dan lindungi dia berulang kali, apa yang kamu hargai selalu menjadi kepentinganmu sendiri, tetapi kamu mengabaikan apa yang seharusnya menjadi hal terpenting. Sungguh konyol, Old Sun, saya masih ingat bahwa saya dulu membunuh mereka yang membantai naga lebih dari sebulan yang lalu. Apakah wajah manusia menyelamatkan Anda? Tapi sekarang, Anda ingin memaksa saya untuk memaafkan seseorang yang mencoba menempatkan saya dalam situasi putus asa. Tinggi tingkat klan naga benar-benar membuka mata saya, hahaha. Dengan tertawa lebar, Stephen Lin berbalik dan berjalan keluar dari komando tinggi. Old Sun, Old Jiang, dan Raja Zilong saling memandang, dan mereka semua melihat ketidakberdayaan di mata masing-masing. Pada saat ini, seorang pegawai bergegas ke komando tinggi dan berkata dengan bersemangat, "Tidak, tiba-tiba ribuan orang datang ke rumah kami, dan jumlahnya melonjak tajam." Menurut informasi yang diumpan balik dari Departemen Informasi Intelijen, beberapa setidaknya puluhan ribuan orang mendatangi kita dari berbagai arah, dan diperkirakan lebih dari 50.000 orang akan berkumpul di gerbang markas dalam setengah jam ke depan. Apa? Sun Lao dan yang lainnya terkejut. Old Sun, Direktur Zhao Zengnan dari Departemen Angkatan Bersenjata mengirim pesan menanyakan apakah lebih banyak personel bersenjata harus dikirim ke pintu untuk menekannya. Seseorang yang duduk di depan komputer di sebelahnya menoleh dan bertanya. Tuan Sun, Direktur Li bertanya apakah dia ingin memindahkan semua orang di dalam gedung. Orang lain yang duduk di depan komputer menoleh dan bertanya. Sun Haiseng hanya merasakan kepalanya mati rasa untuk beberapa saat, dan seluruh hatinya sepertinya terhalang oleh sesuatu yang sangat membosankan. Old Sun, Jiang Ming, bawahanmu, mengada-ada. Kamu harus menghadapinya, kata Jiang Zifeng, bangkit dan pergi. Raja Naga Ungu Bu Yixian juga menemukan alasan untuk pergi. Sun Haiseng berjalan di depan monitor besar di monitor. Orang-orang dari segala arah dengan cepat berkumpul di pintu masuk dan keluar di barat daya markas Dragon Clan. Tetes, jatuh. Serbuan panggilan telepon berdering. Tuan Sun, ini telepon dari atas. Sekretaris berjalan dengan membawa telepon genggam dan berkata. Wajah Old Sun menjadi sedikit pucat, dia menjawab telepon, dan berkata dengan hormat, pemimpin. Petik 2. Saya tidak ingin melihat pertemuan orang terjadi lagi. Apa yang terjadi kemarin menyebabkan kerusakan besar tidak hanya pada klan naga, tetapi juga ke ibu kota kekaisaran kita. Dampak negatif, keluhan publik telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika tidak ada cara untuk menangani tuntutan rakyat dan memadamkan keluhan publik hari ini, saya kira Anda tidak perlu melakukannya duduk di posisi ini lagi. Sebuah suara dingin terdengar dari ujung telepon. Ya, pemimpin, saya berjanji untuk menyelesaikan masalah ini dengan benar hari ini. Penatua Sun berkata dengan hormat. Dengan sekejap, telepon ditutup. Penatua Sun melihat ke telepon, mendesah sedih, dan kemudian berkata kepada sekretaris, bantu saya menghubungi Menteri Pengawasan. Petik 2. Ya, Gerbang Barat Daya Markas Klan Naga. Saat ini, kerumunan telah berkumpul di sini dalam jumlah yang cukup besar, dan skalanya berkembang dengan kecepatan yang tak tertandingi. Banyak dari orang-orang ini telah berada di sini kemarin, dan beberapa dari mereka bahkan memiliki luka lama dari kemarin. Namun, sebagian besar dari orang-orang ini adalah pendatang baru. Mereka terkejut dengan apa yang terjadi kemarin dan tidak puas dengan ketangguhan dan perlindungan klan naga, sehingga mereka datang ke sini. Saya tidak tahu di mana itu dimulai banyak orang telah menerima pesan sedemikian rupa sehingga mereka harus datang ke klan naga untuk memprotes sekitar jam 9 pagi. Berdasarkan informasi semacam itu entah dari mana, semua orang tiba di pintu masuk barat daya markas klan naga sekitar pukul 9. Hampir dalam sekejap mata, kerumunan berubah dari beberapa ribu menjadi puluhan ribu. Melihat ke bawah dari langit,
Kerumunan besar memenuhi pintu masuk dan terpancar ke kedua sisi. Saat ini, suasana kerumunan relatif stabil, dan semua orang hanya menarik spanduk. Di antara kerumunan, Zheng Bowen, Sue Tianyu dan beberapa lainnya mengenakan topeng dan melihat ke pintu yang jauh. Di masa lalu, kebijakan kami untuk membunuh naga selalu salah. Kami mencoba mengandalkan kekuatan prajurit untuk menghancurkan klan naga. Hasil akhirnya adalah hampir semua orang kami mati, tetapi klan naga masih sangat kuat. Jika kita ingin menghancurkan klan naga, kita harus mengguncang fondasinya. Yang terpenting adalah fondasi klan naga adalah orang-orang biasa di depan Anda. Lihat saja mereka, meskipun kekuatan orang biasa lemah, tetapi ketika ada cukup banyak orang biasa, mereka cukup untuk menelan semuanya. Kata Zheng Bowen dengan wajah tegas. Apa yang dia katakan hampir persis sama dengan apa yang dikatakan Stephen Lin sebelumnya. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.